Shalom saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan-Mu kepada kami. Hari ini kami satukan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan, berikanlah roh-Mu kepada kami, agar kami dapat dan mau mendengarkan, menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Inilah Bapa doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, keputusan manakah yang paling penting untuk kita putuskan dalam hidup ini? Keputusan manakah yang harus kita pilih? Yang paling penting untuk kita pilih dalam hidup kita ini. Berbicara tentang memutuskan dan memilih, setiap hari hidup kita diperhadapkan pada pilihan, bukan? Mulai dari bangun tidur, kita sudah diperhadapkan pada pilihan. Mau makan apa, mau melakukan pekerjaan apa, mau kemana, apa yang mau kita belanjakan. Semua kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan ingat bahwa apa yang kita pilih, maka itu yang akan kita rasakan. Saudaraku, pada renungan pagi ini kita juga diperhadapkan melalui sebuah pilihan. Allah melalui Musa hambanya mengatakan kepada bangsa Israel, mereka disuruh memilih, memutuskan sebuah keputusan yang sangat penting di dalam perjalanan hidupnya. Dikatakan pada renungan kita, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Tidak ada pemaksaan dalam hal pilihan itu. Allah tidak pernah memaksa kita harus memilih ini, harus memilih itu. Tapi pilihan itu diperhadapkan kepada kita. Kita mau memilih hidup atau mati. Kita mau memilih berkat atau kutuk. Tergantung pada diri kita sendiri. Dan apa yang kita pilih, itulah yang akan kita rasakan. Allah melalui renungan kita ini mengatakan kepada umatnya dan kepada kita, pilih hidup atau mati. Ini bukan persoalan kematian, tetapi yang mau dikatakan di sana, apa yang mau kau pilih, apa yang mau kau turuti, apa yang mau kau jalani dalam hidupmu. Tuntunan firman Tuhankah? Perkataan firman Tuhankah yang menjadi pedomanmu dalam hidupmu? Atau kita mau memilih sesuai dengan keinginan kita saja, tanpa memikirkan, tanpa menghadapkan kepada perintah, firman dan kehendak Allah. Dan hari ini renungan ini mengingatkan kita, kalau kita memilih hidup, maka kita akan menerima berkat. Kalau kita memilih jalan kepada kebenaran dan hidup, jalan kepada firman Tuhan, menuruti perkataan Tuhan, menuruti firman Tuhan, maka Musa katakan, kau akan beroleh hidup dan berkat akan ada untukmu. Sekalipun kita harus menderita saat ini,
Ketika kita memilih untuk menuruti kata Tuhan, ketika kita memilih untuk menuruti firman Tuhan, mungkin kita akan mengalami banyak pergumulan di sana. Mungkin kita akan menderita, akan dikucilkan, akan dihina, akan dijauhi, akan mengalami berbagai-bagai penderitaan. Tetapi ingat, penderitaan itu, pergumulan itu bisa diproses Allah untuk membawa kita kepada kehidupan. Ini janji Tuhan. Maka dalam akhir dari renungan ayat ini berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau diberkati dan juga keturunanmu. Jangan memilih kematian. Jangan memilih keinginan dagingmu. Jangan memilih keinginan dunia. Karena itu akan membawa kutuk bagi kita sendiri. Untuk itu, saudaraku, mari kita memilih kehidupan itu. Mari kita memilih jalan yang membawa kita kepada kebenaran. Mari kita memilih jalan yang membawa kita kepada kehidupan. Mari kita memilih jalan yang membawa kita kepada janji keselamatan itu. Jalan itu adalah firman Tuhan. Jalan itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Jalan itu adalah keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus bagi orang yang percaya. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah dia, jalan kepada kebenaran, jalan kepada hidup. Tidak akan ada orang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Pilihlah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Pilih firman-Nya. Pilih mendengarkan firman-Nya. Sekalipun itu harus menderita. Sekalipun itu membuat kita menangis. Sekalipun itu membuat kita mengeluh. Sekalipun membuat kita merasa sakit. Tapi ingat, di baliknya kita akan menerima firman Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan. Jangan terima jalan yang membawa kita kepada kutuk. Mungkin terlihat gampang, terlihat mudah, terlihat menyenangkan, tapi di ujungnya akan menjadi kutuk berat bagi diri kita sendiri. Kematian bagi diri kita, bahkan kepada keturunan kita juga. Untuk itu hari ini pilihlah keputusan yang paling penting dalam hidupmu adalah memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Memilih mendengarkan firman Tuhan. Memilih melakukan perintah Tuhan. Memilih melakukan perkataan Tuhan. Maka ingatlah, Tuhan tidak akan pernah membawamu ke jalan yang salah. Tuhan tidak akan pernah membawamu kepada jalan yang penuh kecelakaan. Melainkan Tuhan akan membawamu pada rancangan yang indah. Karena itu rancangan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini, pada pagi ini, agar kami untuk lebih bijak dalam memilih, lebih bijak dalam memutuskan segala sesuatu. Tawaran itu ada pada kami. Apa yang mau kami pilih? Dan apa yang menjadi pilihan kami akan menerima upahnya. Untuk itu, firman Tuhan berkata kepada kami, pilihlah kehidupan, maka berkat kehidupan yang kekal akan kami peroleh. Kami diajari oleh firman Tuhan untuk memilih, mendengar, menuruti, melakukan perintah perkataan Tuhan daripada menuruti keinginan daging yang akan membawa kami kepada murka, maut, dan kematian. Untuk itu Bapa yang di sorga, kalaupun kami harus memilih mengikuti perintah Tuhan, menuruti perkataan Tuhan, dan kami menanggung resikonya, kami mengalami pergumulan, kesulitan, tangisan, kepahitan dalam hidup ini. Tapi kami percaya bahwa itu adalah proses Tuhan untuk mengantarkan kami kepada hidup yang kekal. Karena Yesus sendiri telah berfirman bahwa tidak ada jalan kepada kebenaran dan hidup yang kekal selain dari percaya firman Tuhan, mengikuti perkataan Tuhan. Dan Yesus sendirilah jalan kepada kebenaran dan hidup itu. Untuk itu, Bapa yang di sorga, ajari kami Tuhan untuk mau menuruti perkataan Tuhan, firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun, mengajari, menghibur,
dan menjaga kami dalam hidup ini. Tuhan, berkatilah kami. Berkatilah pekerjaan kami Bapa. Berikan kami kekuatan, kesehatan. Berkati anak-anak kami Tuhan. Berkati keluarganya, pekerjaannya, dan kehidupan kami masing-masing. Pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, agar kami selalu semangat bekerja dan selalu berdoa, bersyukur, berpengharapan kepadamu. Kami yakin ketika Tuhan menyertai kami, maka tidak akan ada kekurangan dalam hidup kami. Karena kasih Tuhan luar biasa. Berkati juga saudara kami yang sakit Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun. Tambahkanlah umur yang panjang, kesehatan, dan berkat yang berlimpah daripadamu. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak datang, meminta, dan menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati kita.